Istilah sosiologi pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf asal Perancis bernama Auguste Comte. Orang yang dikenal dengan bapak sosiologi tersebut menyebut sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Kata sosiologi sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang berarti teman atau kawan, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari jaringan hubungan antar manusia dalam bermasyarakat. Sedangkan secara luas sosiologi merupakan ilmu pengetahuan tentang masyarakat, di mana sosiologi mempelajari masyarakat sebagai kompleks kekuatan, hubungan, jaringan interaksi, serta sebagai kompleks lembaga atau penata. Pengertian sosiologi menurut para ahli 1. Selaw Swemartian dan Suleman Swemardi dalam bukunya yang berjudul Setangkai Bunga Sosiologi. Sosiologi sebagai ilmu masyarakat mempelajari tentang struktur sosial, yakni keseluruhan jalinan sosial antar unsur-unsur sosial yang pokok, seperti kaidah-kaidah sosial, kelompok-kelompok sosial, dan lapisan-lapisan sosial. Sosiologi juga mempelajari proses sosial, yaitu pengaruh timbal balik antar manusia dengan yang lainnya untuk kehidupan bersama. 2. P.J. Bauman dalam bukunya Sociology Empirical and the Problem. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan sosial antar sesama manusia, individu-individu, antar individu dengan kelompok, sifat dan perubahan-perubahan, lembaga-lembaga, serta ide-ide sosial. 3. Martin Sorokin. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antar aneka macam gejala sosial, misalnya gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antar gejala sosial dan gejala non-sosial, yang akhirnya sosiologi adalah ilmu yang mempelajari ciri-ciri umum semua gejala jenis-jenis sosial yang lainnya. 4. Roger dan Warren. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan kelompok. 5. William F. Faulkner dan Meyer F. Ninkoff. Sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial. J.J.A. Frandon dan J.S. Lammers. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. 7. Max Weber. Sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. 8. Paul B. Horton. Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan penelaahan pada kehidupan kelompok dan produk kehidupan kelompok tersebut. 10. William Kohlbaum. Sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. 11. Alan Johnson. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan perilaku, terutama dalam kaitannya dengan suatu sistem sosial dan bagaimana sistem tersebut mempengaruhi orang dan bagaimana pula orang yang terlibat di dalamnya mempengaruhi sistem tersebut. Konsep-konsep dalam sosiologi. 1. Interaksi sosial. 2. Kontak sosial. 3. Komunikasi. 4. Konflik. 5. Individu. 6. Organisasi. 7. Akulturasi. 8. Norma. 9. Nilai. 10. Agama. Agama merupakan pedoman hidup untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagai umat beragama, seorang harus menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan Tuhan. 11. Wewenang. Wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kedudukan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. 12. Lingkungan. 13. Integrasi adalah suatu proses pengembangan masyarakat di mana segenap kelompok ras dan etnik mampu berperan serta secara bersama-sama dalam kehidupan budaya dan ekonomi.
14. Diintegrasi adalah suatu keadaan di mana tidak adanya keserasian pada bagian-bagian dari suatu bulatan yang dikarenakan adanya pertentangan-pertentangan. Disintegrasi dapat dirumuskan sebagai suatu proses berpudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat karena perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. 15. Kelompok sosial. 16. Proses sosial. 17. Pengendalian sosial adalah segenap cara dan proses yang digunakan oleh suatu kelompok atau masyarakat untuk menjamin terciptanya konformitas para anggotanya terhadap harapan kelompok atau masyarakat itu. 18. Perubahan sosial. Strata sosial adalah menurut Drs. Robert M. Z. Lawang adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarkis menurut dimensi kekuasaan, privilege dan prestige. Sistem sosial dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan dari unsur-unsur sosial yang berkaitan dan berhubungan satu sama lain, serta saling mempengaruhi dalam satu kesatuan atau kebulatan. 20. Penyimpangan sosial adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai suatu pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat. Hakikat 1. Sosiologi merupakan ilmu sosial, bukan ilmu pengetahuan, juga bukan ilmu kerohanian. Perbedaan sosiologi dengan ilmu di atas adalah pada isinya. Sosiologi berisi tentang kemasyarakatan. 2. Sosiologi termasuk ilmu pengetahuan yang kategoris, bukan normatif. Artinya, sosiologi membatasi pembahasan pada apa yang sedang terjadi, bukan apa pada yang akan terjadi, juga bukan pada suatu yang harus terjadi. Sosiologi merupakan ilmu bebas nilai, karena tidak mempertimbangkan baik buruknya suatu fakta. 3. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan murni, pure science, bukan ilmu pengetahuan terapan, applied science. Artinya, sosiologi merupakan suatu ilmu yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutunya tanpa dipergunakan dalam masyarakat. Dalam penerapannya, ilmu pengetahuan terbagi menjadi dua, yaitu murni dan terapan. Ilmu pengetahuan murni adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mengembangkan dan membentuk ilmu pengetahuan secara abstrak dengan mempertinggi mutunya tanpa digunakan secara langsung dalam kehidupan. Sedangkan ilmu pengetahuan terapan adalah ilmu yang bertujuan untuk diterapkan dan dipergunakan dalam kehidupan. 4. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak. Artinya, sosiologi melakukan pengamatan terhadap bentuk dan pola yang terjadi dalam masyarakat, bukan merupakan wujud konkret. 5. Sosiologi memiliki tujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum dalam masyarakat. Artinya, sosiologi melakukan penelitian dan pencairan terhadap berbagai macam prinsip atau hukum umum berdasarkan interrelaksi yang terjadi dan berdasarkan aspek kehidupan masyarakat. 6. Sosiologi adalah ilmu yang rasional dan berkaitan dengan metode yang digunakan. Artinya, sosiologi tidak berlawanan dengan akal sehat dan kenyataan yang ada, serta dalam penelitiannya menggunakan metode-metode sosiologi. 7. Sosiologi termasuk ilmu pengetahuan umum, bukan ilmu pengetahuan khusus. Artinya, sosiologi mempelajari gejala umum yang terjadi pada objek studinya, yaitu masyarakat. Gejala umum yang dipelajari lebih ditekankan pada interrelaksi yang terjadi. Ciri-ciri sosiologi. Sosiologi bersifat empiris, yang berarti bahwa ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat, serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. Sosiologi bersifat teoritis, yaitu ilmu pengetahuan tersebut selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Sosiologi bersifat kumulatif, yang berarti bahwa teori-teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada, dalam arti memperbaiki, memperluas, serta memperhalus teori-teori lama. Bersifat non-etis, yakni yang dipersoalkan bukanlah buruk baiknya fakta tertentu, akan tetapi tujuannya adalah untuk menjelaskan fakta tersebut secara analitis. Pendekatan sosiologi.
Dilihat dari segi pendekatan sosiologi menurut Drs. Kuswanto, ada dua ciri khas, yaitu bersifat komparatif dan bersifat holistik. A. Pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif yaitu pendekatan yang melihat manusia dengan pandangan yang luas, tidak hanya masyarakat yang terrealisasi atau hanya dalam tradisi sosial tertentu saja. B. Pendekatan holistik. Pendekatan holistik yaitu suatu pendekatan berdasarkan pendapat bahwa masyarakat itu dapat diselidiki sebagai keseluruhan, sebagai unit-unit yang bersifat fungsional. Metode sosiologi secara umum. Metode kualitatif mengutamakan hasil pengukuran yang sukar diukur dengan angka-angka atau ukuran-ukuran sistematif, meskipun kejadian itu nyata ada di masyarakat. Metode kuantitatif mengutamakan bahan-bahan keterangan dengan angka-angka, sehingga gejala-gejala yang diteliti dapat diukur dengan menggunakan skala, indeks, tabel, dan formula. Metode sosiologi secara khusus, metode statistik, metode eksperimen, metode induktif, metode deduktif, metode studi kasus, metode survei lapangan, metode partisipasi, metode empiris, dan rasionalistis. Cabang sosiologi: sosiologi pedesaan, sosiologi perkotaan, sosiologi agama, sosiologi ekonomi, sosiologi kependudukan, sosiologi kriminalitas, sosiologi korupsi, sosiologi gender, sosiologi politik, sosiologi pendidikan, sosiologi industri, sosiologi pariwisata, sosiologi kesehatan, sosiologi lingkungan, sosiologi keluarga, sosiologi olahraga, sosiologi birokrasi, dan lain-lain. Manfaat sosiologi. A. Sosiologi dapat memberikan pengetahuan tentang pola-pola interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. B. Sosiologi dapat membantu kita untuk mengontrol atau mengendalikan tindakan sosial dan perilaku kita dalam kehidupan bermasyarakat. C. Sosiologi mampu mengkaji status dan peran kita sebagai anggota masyarakat, serta dapat membantu kita melihat dunia atau budaya lain yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. D. Dengan bantuan sosiologi, kita akan semakin memahami nilai, norma tradisi, dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat lain serta memahami perbedaan yang ada. E. Membuat tanggapan kritis dan rasional menghadapi gejala-gejala sosial yang semakin kompleks.